Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ririanti Rahmayani JSPSI MPD, dan yang terhormat Ibu Dr. Rina Permatasari SPSI MPD selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema lingkungan dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Ferdiansyah selaku moderator. Dan yang kedua ada Normawati Rahmah. Dan yang ketiga ada Lisa Aryani. Dan yang keempat Rabiatul Adawiyah. Dan yang kelima Fitri Augina Izmi. Dan yang keenam Sofia Zaujah Arsyani. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang akan dipaparkan oleh para penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normawati Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan belajar dan peran lingkungan belajar. Nah, apa sih lingkungan belajar dalam pembelajaran itu? Lingkungan belajar dalam pembelajaran itu adalah suatu tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Lingkungan belajar oleh para ahli pun disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lalu apa lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Nah, lingkungan ini pun mencangkup segala material dan stimulus di dalam dan di luar diri seorang individu, baik itu yang bersifat fisiologis, psikologis maupun sosial kultural. Nah, selain itu, pengertian lain dari lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan sebuah kegiatan. Nah, umumnya kan manusia itu tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan. Nah, lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, lingkungan itu selalu mengitari manusia dari waktu ke waktu. Nah, sehingga antara manusia dan lingkungan ini terdapat hubungan timbal balik, di mana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia pun juga mempengaruhi sebuah lingkungan. Begitupun diistilahkan, diibaratkan dalam sebuah belajar pembelajaran. Nah, begitu pula dalam proses belajar mengajar. Nah, lingkungan ini merupakan sumber belajar yang berpengaruh dalam proses belajar dan perkembangan peserta didik. Nah, materi kedua yang akan saya jelaskan di sini ada peran lingkungan belajar. Peran lingkungan belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penciptaan lingkungan belajar, yang kedua itu sebagai lingkungan yang kondusif, dan yang ketiga itu sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pengertian lingkungan belajar sebelumnya, apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya lingkungan pembelajaran ini cukup mempengaruhi keberhasilan pembelajaran pada diri siswa. Nah, sebenarnya lingkungan pembelajaran ini tak hanya berpengaruh pada pembelajaran siswa, tetapi juga sekaligus berpengaruh pada pengajaran guru. Modifikasi lingkungan belajar dan pembelajaran yang sederhana sekalipun dapat membawa manfaat dalam keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Kondisi pembelajaran yang semakin kondusif, maka tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajarnya itu akan semakin tinggi, dan sebaliknya apabila lingkungan yang tidak kondusif maka juga akan berpengaruh terhadap peserta didik, maka tingkat belajarnya itu akan rendah. Nah, atau terciptanya kondisi pembelajaran yang efektif akan menjadikan proses pembelajaran juga akan efektif. Nah, dengan pembelajaran yang efektif juga efisien ini, peserta didik maka berhasil dalam mewujudkan tujuan atau kompetensi yang diharapkan sebagai suatu dampak dari sebuah lingkungan yang mendukung untuk proses belajar mengajar antara guru kepada siswanya. Nah, selanjutnya tentang penciptaan lingkungan belajar. Nah, pada hakikatnya
melakukan pengelolaan terhadap lingkungan belajar, yaitu aktivitas pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Nah, pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan atau mengendalikan kondisi belajar dan memulihkannya apabila terjadi gangguan atau terjadi masalah. Nah, hal inilah yang dikarenakan agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara optimal. Selain itu, penataan lingkungan belajar yang menarik minat dan menunjang siswa dalam pembelajaran erat kaitannya dengan keadaan lingkungan fisik kelas, pengaturan ruangan, pengelolaan siswa dan pemanfaatan sumber belajar, pajangan kelas dan juga sebagainya juga mempengaruhi dalam proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Nah, oleh karena itu dapat ditegaskan di sini bahwa secara fisik lingkungan belajar itu harus menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar. Nah, lalu apa sih kelas belajar? Seperti apa sih yang diharapkan di sini maksudnya? Nah, kelas belajar yang diharapkan itu berarti itu harus bersih. Tempat duduk untuk siswa ataupun guru itu ditata sedemikian rupa sehingga agar anak itu bisa melakukan aktivitas belajar dengan bebas. Nah, dinding kelas juga biasanya itu dicat berwarna yang sejuk. Selain itu juga terpampang gambar-gambar atau foto-foto yang mendukung kegiatan belajar seperti gambar pahlawan, lambang negara, gambar presiden dan wakil presiden. Nah, kebersihan lingkungan dan sebagainya, sehingga dengan adanya suasana seperti itu dapat memberikan gairah kepada para murid untuk lebih semangat lagi untuk belajar dan mudah menerima pelajaran apa yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai lingkungan belajar beserta perannya. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya tentang peran lingkungan belajar selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk waktunya dan segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran lingkungan belajar. Sebagai lingkungan yang kondusif, siswa akan dapat belajar dengan baik hanya dalam suasana yang kondusif, yaitu suasana yang mendukung terlaksananya proses belajar yang nyaman dan menyenangkan. Terdapat dua faktor yang menjadi penentu terciptanya atau tidaknya suasana belajar yang kondusif, yaitu pertama, suasana kelas, kedua, lingkungan di sekitar kelas atau sekolah. Peran lingkungan belajar. Sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan, lingkungan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik haruslah menyenangkan. Hal ini dikarenakan lingkungan pembelajaran yang berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran siswa dan pengajaran yang dilakukan. Lingkungan yang menyenangkan dapat memberikan dampak antara lain. 1. Mendorong tumbuhnya hubungan positif. 2. Merangsang pemikiran, kreativitas, dan keingintahuan. 3. Meningkatkan responsibilitas. 4. Menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai pemanfaatan lingkungan untuk belajar. Nah, pada dasarnya, semua jenis lingkungan yang ada di sekitar siswa itu dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 lingkungan yang ada di sekitar siswa yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang pertama itu adalah lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai,
iklim, suhu, dan lain sebagainya. Lingkungan alam ini sifatnya relatif menetap, artinya dia tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang pendek, sehingga jenis lingkungan ini akan lebih mudah untuk dipelajari oleh anak. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar dalam kegiatan pendidikan untuk anak itu harus dimulai dari lingkungan yang terkecil atau yang paling dekat dengan anak. Contohnya, lingkungan keluarga. Untuk itu, dalam lingkungan rumah harus diciptakan kondisi yang kondusif bagi anak, yaitu suasana yang demokratis, yang saling terbuka, saling menyayangi, saling mempercayai, sehingga lingkungan sosial ini dapat menjadi daya dukung motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, mereka juga akan mempelajari tentang bagaimana bersikap dengan yang lebih tua, bagaimana bersikap dengan sesamanya, dan bagaimana mereka mengekspresikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan budaya. Jadi lingkungan budaya ini adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau diciptakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, yang dapat anak pelajari dari lingkungan buatan ini ada berbagai aspek, misalnya dari proses terjadinya sesuatu, proses pembuatan sesuatu, proses pemanfaatan sesuatu, memfungsikan sesuatu, pemeliharaan dan daya dukung, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia. Pemanfaatan lingkungan ini perlu disesuaikan dengan rencana kegiatan, program kegiatan, sehingga dapat memperkaya dan memperjelas bahan ajar, karena budaya ini lingkungan yang cukup luas, sehingga perlu adanya rencana kegiatan atau program rencana pembelajaran terlebih dahulu, sehingga bahan yang dipelajari itu jelas mengarah kemana dan tujuannya pun jelas gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Augina Izmi. Saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Karena pada dasarnya lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh dinding kelas. Selain itu, kebenarannya lebih akurat sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning. Selain itu, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya akan membentuk karakter anak. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam rangka penyiapan masyarakat belajar atau learning societies dan sumber daya manusia di masa mendatang. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga setelah mereka dewasa kesadaran tersebut bisa tetap terpelihara. Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini. Bahkan hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan.
Namun demikian, perlunya adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pemahaman lingkungan sosiokultural. Lingkungan sosiokultural atau sosial budaya atau sosiokultural environment merujuk pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Pembelajaran berbasis sosiokultural menekankan bahwa lingkungan sosial dapat membantu proses pembelajarannya. Masyarakat dan budaya merupakan sumber ilmu dari penerapan teori ini. Interaksi sosial dari siswa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sangat penting guna membangun kerjasama sebagai suatu proses pengembangan diri. Dengan demikian, proses pembelajarannya akan mengkonstruksi pengetahuan secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat membuat peserta didik merasa senang, aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar, yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan memiliki peran penting dalam pembelajaran. Lingkungan juga mempengaruhi hubungan sosial peserta didik, prestasi belajar maupun psikologi. Oleh karena itu, lingkungan yang baik akan mendukung peningkatan prestasi belajar siswa. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 10 meminta maaf jikalau ada kesalahan maupun kekhilafan dalam pemaparan materi tadi. Apabila teman-teman yang lain ingin bertanya maupun memberikan kritik dan saran yang membangun, kami dengan senang hati menerimanya. Saya selaku moderator Muhammad Ferdiansyah pamit undur diri. Pergi ke Banjarmasin tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.